Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Abaikan Real Madrid, Mauro Icardi bakal gabung Juventus. Spekulasi mengenai masa depan Mauro Icardi memasuki babak baru. Striker Inter Milan itu diberitakan akan menolak tawaran Real Madrid demi bergabung dengan Juventus. Calcio Mercato mengklaim bahwa Icardi sejauh ini masih penasaran untuk berkarir di Serie A. Sang striker punya impian besar untuk memenangkan Scudetto dalam karirnya. Untuk itu, ia ingin bertahan di Italia musim depan. Icardi sebenarnya ingin bertahan di Inter Milan, namun karena Antonio Conte sudah antipati dengan dirinya, maka ia memutuskan untuk pindah ke rival Inter, Juventus. Menurut laporan yang sama, Juventus saat ini mulai membuka pembicaraan dengan Inter terkait transfer ini. Juve dikabarkan sangat ingin membawa Icardi ke Turin. Mereka menilai sang striker akan menjadi kepingan yang dibutuhkan untuk membuat mereka semakin kokoh. Juventus diberitakan akan membayar sekitar 70 juta euro atau setara dengan 1,1 triliun rupiah untuk mengamankan jasa striker asal Argentina tersebut. Barcelona dan Real Madrid berebut David Alaba. Dua raksasa Spanyol, Barcelona dan Real Madrid akan kembali bersaing di musim panas nanti. Mereka akan berupaya untuk mendaratkan David Alaba dari Bayern Munchen. Bild mengklaim bahwa baik Real Madrid maupun Barca tertarik merekrut Alaba karena fleksibilitas gaya bermainnya. Pemain asal Austria itu biasanya menempati posisi bek kiri, namun ia juga mahir saat bermain sebagai bek tengah. Barca dan Madrid disebut menyukai pemain yang versatil seperti Alaba, sehingga mereka tertarik untuk mendatangkannya. Laporan tersebut mengklaim bahwa Bayern Munchen siap menguangkan Alaba di musim panas nanti. Mereka akan berpisah dengan sang bek secara gratisan. Untuk itu, mereka akan menjualnya di musim panas nanti. Namun Bayern hanya mau menjualnya di angka 65 juta euro atau setara dengan 1 triliun rupiah mengingat kualitas yang dimiliki sang bek. Arsenal siap tawar Chris Smalling 25 juta pound sterling atau setara 439 miliar rupiah. Arsenal dikabarkan siap mengajukan tawaran senilai 25 juta pound sterling untuk mendatangkan bek tengah Manchester United, Chris Smalling, pada bursa transfer musim panas mendatang. Pemain asal Inggris itu sedang menjalani masa peminjaman di AS Roma dan ia tampil impresif sepanjang musim 2019-2020 ini dengan tampil 28 kali di berbagai ajang kompetisi. Giallo Rossi tampaknya puas dengan performa Smalling sejauh ini sehingga klub Serie A Italia itu berencana untuk mempermanenkannya. Namun dilansir Gazzetta dello Sport, Arsenal sedang memantau perkembangan Smalling dan siap dengan tawaran 25 juta pound sterling atau setara dengan 439 miliar rupiah. Smalling yang kontraknya di Old Trafford akan berakhir di penghujung musim 2021-2022, kabarnya juga diminati Tottenham Hotspur dan juga Everton. Chelsea gratiskan hotel untuk petugas medis. Chelsea tidak tinggal diam menghadapi penyebaran virus corona model terbaru yang saat ini sudah berstatus sebagai pandemi global. Sebaliknya, tim berjuluk The Blues itu ikut ambil bagian dalam memudahkan tugas para petugas medis yang tengah berjuang di London. Seperti dilansir situs resmi Chelsea, sebagian besar petugas medis terpaksa bekerja dalam shift yang cukup panjang. Akibatnya, tidak sedikit dari mereka yang harus bermalam di rumah sakit atau terpaksa menempuh perjalanan yang cukup lama dan melelahkan untuk kembali ke rumah masing-masing. Guna membantu para petugas, Chelsea memutuskan untuk menyediakan kamar bagi mereka di Hotel Millennium yang berada di Stamford Bridge. Inisial ini datang dari pemilik Chelsea, Roman Abramovich, setelah menghubungi pimpinan NHS, Bruce Park. Dari perbincangan itu akhirnya diputuskan cara terbaik Chelsea membantu kinerja NHS adalah dengan menyediakan akomodasi. Para petugas medis yang menginap di Hotel Millennium tidak akan dipungut biaya sama sekali, sebab seluruh ongkos penginapan di hotel tersebut akan ditanggung oleh Roman Abramovich.
Zinedine Zidane tidak restui transfer Harry Kane. Real Madrid dikabarkan tidak jadi mengejar tanda tangan Harry Kane di musim panas nanti. Manajer mereka Zinedine Zidane diberitakan menentang transfer tersebut. Sportsmall melansir bahwa Zidane merasa bahwa Kane tidak cocok dengan skema permainannya. Ia menilai sang striker punya gaya bermain yang mirip dengan Karim Benzema. Untuk itu ia merasa tidak perlu mendatangkan sang striker. Selain itu harga transfer sang striker juga relatif mahal, sehingga Zidane menilai transfer ini hanya akan jadi buang-buang uang saja. Menurut laporan tersebut, Zidane ternyata sudah memiliki target transfer lain di musim panas nanti. Ia diberitakan ingin mendatangkan Kylian Mbappe dari PSG, dan ia menilai striker timnas Prancis itu merupakan sosok yang sempurna untuk skema permainannya. Jude Bellingham masuk prioritas transfer Manchester United. Manchester United diberitakan sangat serius ingin mendatangkan Jude Bellingham. Mereka bahkan menetapkan sang gelandang sebagai prioritas transfer mereka di musim panas nanti. Evening Standard mengklaim bahwa Manchester United memang sangat tertarik untuk memboyong Bellingham ke Old Trafford. Para pemandu bakat mereka sudah mengamati aksi sang gelandang sejak awal musim, dan mereka menyebut bahwa sang gelandang punya potensi yang sangat besar menjadi gelandang terbaik dunia di masa depan. Menurut laporan tersebut, Bellingham sudah masuk dalam daftar prioritas transfer United di musim panas nanti. Ed Woodward diberitakan akan memimpin sendiri perburuan Bellingham. Ia yakin sang gelandang akan menjadi pemain yang krusial bagi United di masa depan. Woodward diberitakan menyediakan dana sebesar 30 juta pound sterling atau setara dengan 527 miliar rupiah untuk membajak sang pemain dari Birmingham City. Masa karantina berakhir, Arsenal kembali berlatih minggu depan. Diberitakan Sky Sport, Arsenal direncanakan kembali latihan di London Colney pada Selasa 24 Maret mendatang. Tanggal tersebut menandakan berakhirnya 14 hari masa karantina yang dilakukan kepada seluruh para pemain Arsenal. Sejauh ini Liga Inggris diliburkan hingga 3 April. Jika tak ada penundaan lanjutan, Arsenal dijadwalkan akan menjamu Norwich City sehari kemudian, yakni Sabtu 4 April. Oleh karena itu, mereka harus kembali bersiap. Sang manajer Mikel Arteta yang positif terkena COVID-19, kondisinya dikabarkan terus membaik. Ibrahimovic galang dana untuk melawan COVID-19 di Italia. Kota Milan yang sekarang ditempati Ibra menjadi kawasan dengan jumlah kasus paling banyak di Italia. Melihat situasi yang cukup pelik di Italia saat ini, Ibrahimovic pun tergerak ingin membantu. Ia pun membuat pengumpulan dana di situs GoFundMe, di mana nantinya ia ingin memberikan dana yang diperoleh kepada Humanitas Hospital, sebuah rumah sakit di Milan yang bergerak di bidang penelitian medis. Zlatan mengajak siapapun yang ingin menyumbang, namun ia berpesan kepada sesama atlet olahraga untuk menyisihkan penghasilannya demi menolong para petugas medis yang bekerja merawat korban pasien COVID-19. Dilihat dari situs yang diberikan Ibrahimovic di akun Instagramnya, ia menargetkan bisa mengumpulkan 1 juta euro untuk disumbangkan. Ditundanya Piala Eropa 2020 jadi berkah untuk Ousmane Dembele. UEFA telah memutuskan untuk menunda Piala Eropa 2020. Bagi sebagian orang, penundaan tersebut jelas sangat merugikan. Namun menurut laporan dari Marca, ada pihak yang justru sangat diuntungkan dengan kabar penundaan tersebut. Seperti halnya penggawa Barcelona, Ousmane Dembele. Dembele yang saat ini sedang cedera parah dan harus rela menepi dari pinggir lapangan, dipastikan bakal absen hingga akhir musim 2019-2020 ini. Hal tersebut juga memastikan Dembele keluar dari daftar skuad timnas Prancis jika saja Piala Eropa 2020 digelar sesuai jadwal. Akan tetapi kini nyatanya Piala Eropa justru diundur pada musim panas 2021 mendatang. Ada rentang waktu setahun lagi membuat peluang Dembele tampil di ajang antar negara Eropa itu jelas semakin besar. Karenanya Dembele benar-benar diuntungkan dari penundaan Piala Eropa 2020 tersebut. Piala AFC 2020 resmi ditunda.
AFC mengambil langkah tegas. Seluruh laga di ajang Piala AFC 2020 resmi ditunda hingga waktu yang belum ditentukan guna mencegah semakin meluasnya wabah COVID-19. Sebelumnya, AFC hanya menunda laga-laga yang melibatkan zona barat dan timur sejak awal Maret hingga April 2020. Namun melihat perkembangan situasi, federasi lantas mengambil langkah lebih tegas, yakni menunda semua laga Piala AFC 2020. Menyusul tindakan pencegahan lebih lanjut dan pembatasan perjalanan oleh beberapa pemerintah negara karena wabah COVID-19 saat ini, federasi telah memutuskan hari ini untuk menunda semua pertandingan Piala AFC 2020 sampai pemberitahuan lebih lanjut. Bunyi pernyataan resmi AFC. Manchester City saingi Barcelona kejar Sandro Tonali. Klub kaya raya Premier League Manchester City dikabarkan ikut masuk dalam persaingan memperebutkan tanda tangan gelandang Brescia Sandro Tonali. Sandro Tonali menjadi bidikan banyak klub papan atas Eropa usai tampil bagus pada musim 2018-2019. Sandro Tonali menjadi aktor kunci di balik sukses Brescia promosi ke Serie A. Pada musim 2019-2020, performa Brescia di Serie A memang tidak cukup bagus. Mereka masih berkutat di papan bawah klasemen. Namun Sandro Tonali tampil bagus. Sejauh ini dia sudah mencetak 1 gol dan 5 assist. Dilansir Tuttosport, performa impresif Tonali bersama Brescia dalam 2 musim terakhir pun tak luput dari pengamatan Manchester City. Ambisi Manchester City menggait Tonali menemui tantangan berat karena mereka harus bersaing dengan Barcelona yang juga menginginkan tanda tangan gelandang internasional Italia itu. Jadi incaran sejumlah tim, Setien ingin pulangkan Coutinho ke Barcelona. Pelatih Barcelona Quique Setien berencana untuk memulangkan Philippe Coutinho dalam waktu dekat. Coutinho sendiri saat ini tengah menjalani masa peminjaman di klub Jerman Bayern Munich. Rencana Setien untuk memulangkan Coutinho sepertinya bakal berjalan mulus sebab Bayern sepertinya enggan mempermanenkan gelandang asal Brazil tersebut menyusul performanya yang tak kunjung membaik sejak datang pada Januari kemarin. Kondisi tersebut membuat Coutinho sempat dikaitkan dengan beberapa klub, salah satunya Chelsea. Skuad Frank Lampard bahkan dilaporkan telah mengajukan tawaran secara pribadi kepada mantan penggawa Liverpool tersebut. Akan tetapi, melansir dari laman Sportsmall, Setien merasa dirinya tak perlu melepas Coutinho lagi pada musim panas nanti karena ia sudah memiliki rencana untuk sang pemain. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!